Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah kita udah gak sabar lagi untuk persiapan acara besar besok. H-1. Apalagi kalau bukan webinar Ibu Aisyah Dahlan, bicarakan masa depanmu dan kenali minat dan bakatmu. Di sini sudah ada Mbak Wardah. Kita sambut Mbak Wardah. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa kabar? Senangnya ketemu Ya Ibu, Masya Allah, Allah. alhamdulillah. Walaupun masih lewat virtual ya. Itu Iya, Mbak Wardah sudah Alhamdulillah. bergabung. Gimana Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Mbak Ranti, Mbak Wardah juga insya Allah sehat ya. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kita semua Alhamdulillah. udah gak sabar lagi Bu untuk ketemu besok di webinar Ibu yang udah Ya, tinggal beberapa jam ya, lagi. Masya webinar Allah. ini ya, workshop ya, Workshop. ceritanya workshop, insya Allah. Ya, ini Bicarakan bersama Mbak Wardah. bicara kamu dan masa depanmu, kenali minat dan bakatmu. Luar biasa. Insya Allah. Jadi Ini gimana nih persiapannya untuk besok nih kita, Masya Allah. Saya ikut deg-degan nih rasanya, udah gak sabar lagi mau besok. iya nih tahun ini belum sempat workshop ya. Saya bersama Memteku baru kali ini. Tadinya di awal-awal nih yang mau diselenggarakan, hanya sempat kena COVID rame-rame. Dan ya alhamdulillah insya Allah baru bisa besok, dan bisa sama Mbak Wardah insya Allah, sama seluruh tim dari Memteku, Mak Ranti juga. Amin, Insya Iya, Allah, amin. ini semua teman-teman mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa bergabung ya malam-malam. Udah lama juga ya Bu Isa nggak IG khususon. Iya, lama sekali Biasanya Bu, Masya Allah. Makanya ini biasanya nebeng-nebeng muncul-muncul aja di Memteku. Makanya ini kesempatan yang pasti sangat ditunggu-tunggu, bukan saja oleh kita, pasti kita aja nunggu-nunggu banget, apalagi teman-teman yang lain di luar sana. Pengen banget ada kesempatan untuk gabung bersama, kembali membantu workshop bareng-bareng lagi, bagi Alhamdulillah. giveaway juga bareng-bareng lagi. Dan juga Wah, iya benar. ada tesnya Bu ya? Iya, itu Gimana Bu? itu bagiannya Mbak Wardah itu. Mbak Wardah kan psikolog ya, karena sebenarnya kan minat bakat ini ranahnya teman-teman psikolog, ya kan? Tapi kita sebagai orang tua atau istilahnya orang awam perlu juga tahu tentang ini ya Mbak Wardah ya. Betul Bu Isa, dan menarik banget besok soalnya, dan itu ada tesnya. Tesnya ini kita sistem baru ya Bu Isa ya. Kita ada sistem baru, ya Allah, di tesnya itu kita digital gitu kan Bu Isa, Maranti gitu kan. Digital, nanti bisa tes terus keluar hasilnya dan tahu ya bakatnya apa gitu ya. Betul, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, nanti ada langsung reportnya gitu kan. Jadi setelah tes, ngisi gitu kan, nanti ada reportnya yang berupa hasil tes, nanti bakatnya dia itu akan di rating gitu kan Bu Isa ya, nanti di rating dari yang tertinggi sampai yang terendah, enak banget deh pokoknya. Dan hasilnya itu karena nanti kita ada berbasis web gitu kan, nanti hasilnya itu akan tertanam di webnya, jadi masing-masing yang ikut kita itu punya satu user login gitu kan, punya satu user login, dan dia itu nanti kalau misalnya nanti Bu Isa bikin webinar lagi nih tentang apa dan dia melakukan tes lagi, itu nanti akan di situ bisa dilihat lagi, oh sebelumnya tesnya kayak gimana, setelah itu tesnya kayak gimana gitu kan. Dan itu merupakan suatu yang holistik nantinya Bu Isa. Ini temuannya dari Memteku Bu Isa. Nah ini kan keren banget Mbak, nanti pokoknya deh. Aduh, asik Terima banget kasih Mbak Bu. Wardah. Jadi Iya, ada jadi kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ibu, lalu ada tes mengenai minat dan bakat ceritanya kita. ini Mbak, tes Ya, psikologi online ceritanya nih kita ya, insya Allah asik. besok pagi. Jadi ada juga ada materi dari Ibu, ada sharing session, ada giveaway, ada Masya Allah banyak banget ya Bu ya.
Insya Allah. Ini temukan juga ini, Masya Allah. Ada teman-teman ini menyapa-menyapa, Iya, mungkin salam rindu juga. bisa Ada yang dari disapa-sapa dulu, Bu. kampung bapakku, Mbak Ranti. Ada yang dari Wah, kampungnya bapakku, kampungnya bapaknya Mbak Wardah dari Rapang tadi. Masya Allah. Itu dari Makassar, 4 jam lagi dari Makassar itu Rapang atau Sidrap itu. Kampungku dan kampungnya Mbak Wardah itu. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. waduh ada Mas Tugi juga gabung nih, Masya Allah. Di sini Iya, juga Mbak nanti Ranti apa kabar? Nanti besok kan ikut saya kan? alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lihat Ibu makin sehat rasanya. Semangat. Alhamdulillah. Yes, yes. Besok nggak syuting kan, Mbak Ranti? Ada sedikit pagi. Mungkin abis itu kita gabung lagi bersama Ibu Lian Langsung dari gabung. Alhamdulillah. ikutan workshop. Alhamdulillah. Ibu, mungkin Alhamdulillah. setelah kita dengar pemaparan dari Ibu atau sharing dari Ibu dan juga Mbak Wardah, kita boleh tanya jawab juga kan pada malam ini ya. Boleh, Oh, boleh. boleh, Jadi teman-teman boleh. kalau mau selagi ada Ibu dan Mbak Wardah, mangga silakan ayo kita ngobrol. Bu. Jadi boleh. Alhamdulillah. Hari ini juga bergabung teman-teman seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa tentunya ya. Maluku, Papua, NTB. Wah, Masya Allah nih tadi muncul tadi. Makassar Surabaya. hadir, Surabaya hadir, Kalimantan hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun tidak terlihat wajahnya, tapi ternyata kita bergabung bersama 219 orang kita hari ini ya. Wih, Bone hadir. Oh, dari Masih terus Sulsel, tambah. Bekasi juga hadir. Hai, Barisa, Bekasi. Barisa. Iya, baik. Mak, boleh Mak, kalau ada yang mau tanya sebagai pra workshop, silakan, monggo ya. Ada dari Istanbul, Alhamdulillah. Lombok Kalimantan, juga Bu. hadir. Kalimantan, Ya, Palembang, Lombok, Ternate hadir, Masya Allah. Ternate. Wah, Nganjuk, Batam. Indramayu, Wah, seru Alhamdulillah. banget. Banjarmasin, Alhamdulillah. Batam. Nggak apa-apa nih, awal-awal kita sebut dulu teman-teman dari mana ya, Iya, Masya Allah. LA Bogor, Indonesia. Wah, Solo. Solo juga, Lombok, Alhamdulillah. Banten hadir, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sidoarjo, wah ini terasinya enak banget Sidoarjo. Kaltara juga hadir, Alhamdulillah. Bandung, oh Bandung juga harus disebut. Makassar, Makassar, tahu Bali. Bremen juga hadir Mbak Uli, Masya Allah. Cikampek, Alhamdulillah. Masya Allah. Tentu juga teman-teman di Jakarta dan sekitarnya ya. Iya. Oke, ini belum ada yang bertanya nih, masih semua menyapa-nyapa saking udah lama Iya. nggak jumpa kayaknya kita nih. Iya, betul. Mudah-mudahan semua yang menyapa di sini insya Allah hadir di webinar Ibu Aisyah Dahlan tanggal 25 Mei besok. Besok Nah, dari pagi. Jadi amin. masih bisa daftar sampai jam berapa Mbak Wardah? Masih ditunggu, Bu, ya. Masih ditunggu pokoknya sama tim registrasi. Dan ini tadi ada yang nanya nih untuk usia berapa, gitu kan? Nah kebetulan banyak juga yang bertanya bahwa untuk kegiatan ini kalau kan pengen banget untuk anaknya, cuman anaknya sekolah, cuman anaknya mungkin ada kuliah dan lain sebagainya, bentrok lah ya untuk kegiatan karena memang besok Iya. adalah weekend, gitu kan? Nah Sekolah ya, dan sekolahnya udah offline sekarang ya. Iya, Bu. panitia menyediakan Maranti. Jadi nanti kalau ada yang berhalangan atau tidak berkesempatan hadir untuk besok, gitu kan, satu, kita tetap menyediakan rekaman webinarnya dan itu hanya terbatas untuk yang mengikuti atau peserta webinar. Yang kedua, untuk tesnya nanti akan boleh di luar jam kegiatan yang berlangsung. Jadi boleh menyusul lah istilahnya Bu Isa. Karena sistemnya kita itu pakai web, jadi pakai web, jadi nanti bisa user itu bisa login, masuk ke aplikasi yang sudah kita berikan, gitu kan. Nanti mereka akan mengikuti tutorialnya. Jadi memang ini sangat menarik. Bahkan ada yang tanya, nanti boleh nggak ya ikut tesnya aja untuk anak saya? Nah itu nanti silahkan nanti menghubungi PIC atau PJ-nya ya dari Memteku yang nanti ada di bio-nya Memteku untuk registrasi. Jadi memang ini Pokoknya, karena pas tapi gampang kan ya, ngikut tesnya kan gampang kan aksesnya ya. Maklum kalau yang ibu-ibu generasi Bu Isa tuh agak gaptek nih kita. ada yang gaptek.
Ya, ada video tutorialnya nanti yang ada tertanam Oh, di ya. Ya, Oke. dan ini satu bisa nih kita sebenarnya nih event webinar kita ini sangat pas banget waktunya karena kita ini menjelang tahun ajaran baru, gitu kan? oh Kita gitu ya. menjelang tahun ajaran baru. Nah, jadi kan banyak orang tua yang galau mau memasukkan jurusan anaknya kemana atau pemilihan Iya, betul. karirnya atau mau lulus kuliah, mau bekerja di bidang apa, atau mungkin ibu rumah tangga Iya, sendiri yang masih belum tahu bakatnya gitu kan. Jadi ini iya, memang iya, event yang iya. pas waktunya, timingnya pas banget gitu sebenarnya Bu Isa gitu. Iya, Ya, Mbak iya, Ranti. iya. Ya, kita diharapkan ini Mbak Ranti, Bu Isa sama Mbak Warda mencoba untuk menjelaskan minat bakat secara populer, insya Allah ya. Jadi mudah difahami dan tentu karena 2 sesi, oh bayangin dari jam 9 pagi insya Allah sampai jam 3 sore, cukup lama ya. Jadi waktu sharing-sharingnya cukup banyak. Terus nanti dari hasil tes kita bahas kira-kira mengarah kemana ya. Jadi kita kan bakat ini kan sebetulnya satu apa ya, bawaan lahir, potensi ya, tapi yang memang perlu distimulasi, perlu dikembangkan seperti itu. Jadi diharapkan kita orang tua bisa paling tidak memperkirakan nih apa ya bakatnya Ananda. Karena kadang-kadang anak-anak kan kalau ditanya nanti mau masuk fakultas apa, mau pilih apa, rata-rata nggak tahu, nggak tahu gitu ya, atau ikut temen gitu kan. Tapi Iya. seandainya nanti orang tua ayah bunda punya sedikit skill atau knowledge dan skill tentang bagaimana mendeteksi bakatnya Ananda, nah ini jadi enak gitu. Walaupun nanti kalau masih belum terlalu ngerti juga, silakan hubungi psikolog. Kembali dikasih lagi ke Mbak Warda. Ya, kayak itu loh. Ya, Bila jadi sakit berat, nanti hubungi psikolog. betul. Iya, 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 Bu. Jadi nanti Ini banyak banget manfaatnya. selesai Ini barusan Mbak Ari udah bilang, ya. aku daftar, katanya Mbak Ari. Apa kabar Mbak Ari? Hai Mbak Ari. Ya, ya, jadi Iya, ayolah cepet daftar nanti buru kehabisan seatnya ya. ya, Jadi segera. betul, betul. Jadi Bu, tadi Nah, barusan saya baca juga ada yang mulai bertanya, bagaimana cara kita mengatur emosi kita supaya Mm-mm. kita bisa betul-betul fokus atau mengontrol diri hingga memilihnya itu tepat gitu. Kira-kira seperti itu pertanyaannya Mbak Warda ya? ya. Ada yang bertanya gitu ya? Iya. Ya, ya. Memang kan kita perlu mengenali dulu ya, mengenali dulu apa potensi kita. Namun kita kan nggak bisa mengenal secara sendiri gitu ya. Perlu bantuan, bisa bantuan orang lain, ya, bisa bantuan tools, ya, bantuan teknik-teknik, metode-metode atau alat sebetulnya untuk mendeteksi. Karena sebetulnya bakat ini juga salah satu program yang ada di otak manusia gitu. Ya, kita kan nggak bisa ngelihat otak sendiri. Maka Betul. mengapa sebetulnya sudah lama sebetulnya ini tes bakat dan minat atau minat dan bakat di ranahnya dari teman-teman Fakultas Psikologi, dan teknik-teknik yang digunakan, tools atau alat tes yang digunakan tentu sudah terukur ya. Begitu juga yang nanti besok insya Allah yang dibuat oleh disusun oleh Mbak Warda itu sudah terukur secara internasional ya. Jadi memang kita butuh bantuan dulu Mbak Ranti untuk melihat saya yang mana ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita bicara bakat atau bahasa kerennya istilahnya multiple intelligence. Ya, kecerdasan ganda atau istilahnya kecerdasan majemuk. Itu dikarenakan setiap orang itu punya 8 sampai 9 jenis bakat. Masya Oh, Allah. Apa iya, aja itu? ini, nah, itu kalau apa aja besok kita ketemu. Jadi tetap harus daftar ya. Tetap daftar untuk Iya, bisa tahu nah, apa 8 itu ya. iya. Yang Hmm. pasti 8 atau 9 itu ada di otak kita masing-masing. Kadang-kadang ya, kita belum tahu persis tuh urutan kecerdasan ganda kita. Bahkan bakat itu bersifat laten istilahnya atau terpendam. Ya, Maranti pernah dengarkan? Oh, bakatnya terpendam kan gitu. Iya, iya, iya. Ya, karena waktu kecilnya belum sempat distimulasi. Ya, belum sempat
tahu dan belum sempat distimulasi. Karena kalau kita mau stimulasi, paling nggak kita tahu ya bakatnya nanti anak-anak ya. Atau dulu-dulu nih zaman saya gitu ya, kan sekolahnya itu ekskulnya sedikit gitu, baru ada pramuka. Oh, itu Iya udah masuk benar-benar. pramuka aja. Iya, masuk pramuka aja udah keren banget tuh. Cuman pramuka zaman dulu itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang menstimulasi bakat sebetulnya. Tapi Betul. sekarang ya selain pramuka bertambah kan ekskul-ekskulnya anak-anak sehingga nanti bisa menstimulasi apa yang ada di otaknya, sehingga enaknya anak-anak sekarang alhamdulillah ya sejak kecil sudah mulai terdeteksi karena apa istilahnya tes minat bakat sekarang udah mulai banyak, bahkan di media sosial juga banyak aplikasinya ya. Hanya tetap harus dituntun gitu, harus Iya. ada Ya. penuntunnya ya. Insya Allah besok nih kita lengkap nih, ada Bu Isa selaku dokternya, ada Mbak Wardah selaku psikolognya, kan gitu. Paket lengkap ya Insya Bu. Allah, insya Allah, insya Allah ya. Jadi Dan buat Bisa nanti nggak? yang mm, mau tahu minatnya, bakatnya, lalu kemudian apa yang bisa kita peroleh dan pada saat kita tahu, lalu bagaimana supaya kita bisa milih yang tepat untuk sekolah kah, yes, pekerjaan kah, betul, atau apapun betul. kegiatan yang kita lakukan, itu cepat daftar sekarang. Iya, Mulai karena nggak ada waktu. bakat ini mewarnai passion, Mbak Ranti. Iya, iya, iya. Ya, Ya. bakatnya mewarnai passion ya. Bahkan bisa jadi kita nih yang udah tua-tua gini, sebetulnya masih ada yang terpendam bakatnya, masih bisa diasah. Masih bisa ya Bu ya? Jadi nggak Masih tinggal bisa pada diasah, ya. masih ada kesempatan diasah, karena Hmm, nanti akan menentukan juga kegiatan-kegiatan yang kita senangi, kita sukai, bermanfaat, bahkan juga ya selain bermanfaat juga bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan lain termasuk finansial, kan gitu sebetulnya. ya, jadi kalau kita Ya. Gitu. mau usaha sesuatu, kita juga perlu tahu apakah kita berbakat di bidang itu, ataukah cuma Iya, hanya iya, minat saja tapi nggak punya talentnya gitu ya iya, Bu ya? iya. Atau misalnya sekarang udah kerja nih, ternyata kerjanya itu hanya karena waktu itu nggak ada kerjaan lain kan? Hmm. Kan bisa Iya, juga iya. gitu. Ya nggak Mbak Wardah? Ya kan? Betul, betul. Nah, nggak ada kerjaan lain, adanya itu. Memang itu tetap kita bersyukur karena fokus pada kesempatan. Hanya nanti kalau kita sudah mulai ngerti juga bakat-bakat kita yang dominan ya, yang utama, kemudian ya kita mau beralih menjadi entrepreneur, itu juga alhamdulillah insya Allah semakin semakin bagus dan semakin dahsyat insya Allah ya. Jadi ya walaupun saya juga sangat-sangat sadar pertemuan besok pun walaupun 2 sesi sekitar 6 jam itu juga masih kurang aja nanti. Masih kurang. Masih kurang. Rasa. Maka nanti ya masih bisa konseling lah lagi ya. Iya, iya, Masya Allah. Itu di sharing session tuh luar biasa Terakhir pasti. pertanyaan. Hmm. Kenapa Gimana Mbak Dari Wardah? ada pertanyaan dari Q&A, saya bacakan dikit ya. Mangga, Ini Ya mewakili baik. yang lain. Ada nggak ya Bu Isan, Bu Miwarda caranya buat yakinin bahwa minat bakat kita itu kadang suka masih ragu melihat minat bakat kita. Sama nih nyambung nih Bu Isa, pertanyaannya lagi mengenai apakah kalau usianya sudah seusia mungkin sudah dewasa ataupun sudah istilahnya sudah memiliki anak ataupun mungkin udah tua, maksudnya usianya sudah mapan, masih bisa Ya. ikutan atau bisa mengolah bakat kita dengan maksimal. Nah, ini mungkin bisa dijawab bersamaan kali ya, bisa karena memang dua hal yang sangat correlation. Iya, iya. Ya. Tadi sempat Bu Isa cerita ya bahwa di usia-usia kayak Bu Isa gitu ya, 54 ini baru tahu persis ya kecerdasan gandanya karena mengikuti tes atau mengikuti seminar-seminar seperti ini atau workshop seperti ini gitu. Ya, Bu Isa sendiri mengerti ya atau paham tentang multiple intelligence itu waktu usia 40 tahun itu. Ya, udah kerja, udah ngurus narkoba, udah ngajar juga, sudah dokter juga gitu ya. Tapi waktu itu ya merasa itu karena kebetulan, ada istilah gitu, kebetulan.
karena adiknya kena narkoba, makanya dan waktu itu juga sekolah dokter gitu-gitu ya ceritanya ya. Kita menganggap itu kebetulan. Tapi ternyata sewaktu tahu bahwa oh itu ternyata ada urutan bakat kecerdasan majemuknya Bu Isa yang memang berkaitan dengan kerjaan-kerjaan ini. Makanya pekerjaan yang tadinya Bu Isa anggap itu hanya kebetulan, tapi karena sekarang ngerti bahwa itu adalah rangkaian kecerdasan majemuk, maka itu jadi mengerjakannya semakin menyenangkan dan akhirnya semakin peluang untuk maju semakin tinggi, semakin banyak manfaatnya, dan semakin beruntung gitu. Jadi bisa. Artinya kalau udah usia, itu tadi yang saya sempat ngobrol sama Mak Ranti, kita umur segini baru tahu bakat kita. Iya, iya, karena, Masya karena Allah. zaman karena zaman Bu Isa waktu sekolah belum ada itu apa namanya populer tentang tes minat dan bakat, belum ada. Iya, Hanya iya. betul-betul Iya, tanya waktu itu tanya ya tahun 80-an mau sekolah pilih apa gitu. Apa ya gitu. Ini gitu kan? Iya. Iya, Ada benar-benar. Jadi orang dan anak, kan yang disuruh kan, iya, ada orang yang disuruh. Atau iya, waktu iya, ngisi, inget banget tuh, ngisi PMDK dulu, tanya temen, lo pilih apa? Ah, gue ikut iya, kamu aja. Ada yang benar, begitu tuh. Makanya kita benar. pas udah dewasa gini, belajar aja tentang kecerdasan majemuk. Jadi insya Iya, Allah, ya peluang kita kerjaan yang dari rumah tuh, apalagi ibu-ibu dengan adanya teknologi digital online kayak gini, akan terbuka lebar gitu. lebih Dan produktif itu akan ya. menjadi, ya betul, menjadi Heeh. manfaat dan menjadi mendatangkan rezeki juga, ya Amin. itu jauh lebih tinggi biasanya, jauh Jadi lebih banyak karena kita melakukannya dengan senang gitu. iya, jadi pada saat kita udah tahu bakat kita apa, kita makin yakin untuk mengerjainnya gitu. Jadi maksimum ya, Bu, ya. Betul. Pede Ya, gitu. betul, nggak betul. setengah-setengah lagi, nggak setengah-setengah. Karena Iya, apa-apa yang setengah-setengah, hasilnya nggak enak. setengah-setengah. Cuman telur setengah matang yang enak ya, Bu. Yang lain setengah matang nggak enak ya. Nggak Telur enak. doang setengah matang bikin kuat. Cuman telur sama kue cubit, Bu, setengah matang enak. Iya, Betul banget ya. Ini ada pertanyaan, Bu. Bu, Ya, mengenai eh, bakat intrapersonal dan personal. personal, personal. interpersonal, bagaimana cara mengolahnya untuk bisa lebih produktif? Ya. Kalau intra itu kan adalah ya intra, ke dalam ya. Kecerdasan untuk mengamati diri sendiri, kecerdasan berhubungan dengan diri sendiri. Kalau inter itu antar manusia, kecerdasan untuk mengetahui bagaimana berhubungan dengan manusia lain, ya bagaimana berinteraksi dengan manusia lain gitu. Jadi harus ngerti dulu yang mana dengan orang. Kalau dengan orang lain interpersonal. Kalau sama dengan diri sendiri intra, ke dalam. Nah, nanti itu beda-beda. Cara menstimulasinya beda-beda ya. Di antaranya misalnya kalau interpersonal berarti ya kita banyak melakukan pelajaran atau belajar ya, mau kursus kah atau sekarang enak ya buka tutorial bagaimana berinteraksi atau komunikasi dengan orang lain gitu. Intra juga gitu. Ya, kan sekarang banyak tuh modul-modul atau tutorial-tutorial untuk bagaimana mengembangkan diri sendiri kayak gitu. Ya itu salah satunya ya. Salah banyaknya insya Allah besok dijelasin. Asik. Karena Dan kalau ini banyak iya ini udah setengah 9 aja ya. Iya, nggak Udah setengah kerasa. 9. ini bisa Maranti apa tesnya hasil pendukungnya itu berupa tulisan supaya bisa diingat oh iya banget besok hasilnya ini gitu kan memang beda dari event-event sebelumnya ya bisa kita ya mungkin Iya, manual ini terbantu dengan teknologi ini makanya kita memanfaatkan orang-orang yang punya bakat teknologi juga bisa jadinya bisa iya betul. Betul. tercetus gitu kan Betul, gitu ya yang betul. punya bakat teknologi timnya Bu Isa Ada gitu kan ada dari IT-nya ya, tim IT-nya insya Allah. Iya, gitu kan karena sesuatu sekarang kan digital ya Mbak Warda ya, Mbak Ranti. Iya, betul. hmm, Gitu, gitu ya gitu. Dan nah bakat-bakat ini ini semua bisa saling mendukung satu sama lain ya, Bu. Apalagi contohnya seperti Betul, di tim kita banget, ini. Ada yang bakatnya banget, A, banget. B, C, D, semuanya itu setelah Iya, dikumpulkan bisa menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu.
Ya, ya, kita memang harus bermitra ya, karena masing-masing orang, walaupun masih punya, semuanya punya 8 dan 9, tapi yang berbeda komposisinya, Mak. Hmm, Komposisinya berbeda, itu ada gitu. scoringnya Bu ya? Ada scoringnya ya dari. Nah, nanti di dalam tes besok ada scoringnya, insya Allah. Hmm, Itu sudah susun sedemikian rupa oleh Mbak Wardah, karena itu bidangnya Mbak Wardah itu. mhm. Bu Isa bagian ini besok, promosi motivasi. Nanti ada Bagian ada Mbak Wardah. penjelasannya. Dan juga sih bertanya Bu saya nanti kalau misalnya kan mungkin nggak ikut webinar ya, nanti nggak ikut webinar, terus kemudian mau tes, nanti bisa nyusul. Nah mungkin ada mau tanya-tanya gitu kan setelah tes, nanti akan disediakan oleh panitia satu kali ada satu tempat wadah untuk bertanya gitu kan, yang dibuka hanya selama 1 minggu, yang nanti akan diinformasikan pada saat event besok. Dan tapi nggak langsung ya Bu Isya, nanti akan tunggu informasi melalui IG gitu ya, melalui IG Ya. kapan waktunya untuk bisa tanya jawab gitu kan untuk terkait hal tersebut. Jadi ya insya Allah sih komprehensif ya, mungkin next ke depannya kita bisa bikin suatu hal yang lebih menarik lagi terkait dengan konsultasi Ya yang Allah. mungkin banyak Ya, ditanyakan ya Bu Isya ya. Ya, ya, banyak yang betul. ditanyakan bagaimana kita merapikan sistem-sistem ini ya. Ya ditunggu sajalah sahabat Villa. Dan kita sama tetap mengingatnya Maranti ya untuk daftar. Tadi banyak sekali saya lihat chat-chat gimana nih daftarnya gitu kan. Bisa cek di www.draisadahlan.id gitu kan, atau bisa lihat di bio Memteku dan di Dr. Aisyah Dahlan, di IG-nya Dr. Aisyah Dahlan banget saya. Jadi itu disematkan juga di pin di bawah di IG ini gitu ya, di IG live ini nanti bisa dicek alamatnya untuk pendaftaran di www.draisadahlan.id. Ya Maranti gitu bisa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman silakan dibuka lagi Instagramnya Memteku atau Instagram Dr. Aisyah Dahlan. Di situ ada lengkap, ada linknya, tinggal klik aja, langsung daftar sekarang juga. Jangan ditunda lagi karena seatnya terbatas. Jadi pada nanti begitu mau daftar nggak Insya bisa Allah. kan. Dan juga buat teman-teman yang sudah daftar, kami kembali mengingatkan bisa. Jadi ada hadiah juga giveaway buat semua teman-teman sebelumnya. Jadi semuanya Alhamdulillah. bikin video tentang bakatnya masing-masing. Apa aja? Mau nyanyi, mau nari, mau melawak juga boleh, mau melukis juga boleh. Apa aja yang dirasa betul-betul menjadi bakat kita, lalu bikin videonya dan posting ke IG masing-masing. Posting ke IG masing-masing, tapi jangan lupa di tag ke Memteku ya. Jadi paling lambat sampai tanggal 31 Mei 2022 dan pemenangnya kita umumkan tanggal 1 Juni 2022. Hadiahnya Wah, menarik pokoknya. Luar biasa. Pasti ada hadiah pas hari kesaktian Pancasila itu 1 Juni ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau hasilnya pasti berlimpah giveaway ya Maranti ya. Iya, Jadi pasti insya kalau Allah webinar Ibu Isa bukan hanya kita dapat ilmu, dapat silaturahmi, dapat kepercayaan diri, dapat keyakinan, pencerahan, tapi juga dapat hadiah. Banyak lagi hadiahnya, macam-macam. Masya Allah, insya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Kita Novera masih ya tuh Mbak Novera. Bu Isa, Mbak Novera udah siap mau bikin video kayaknya. Besok mau ikut nih Mbak Novera nih. Mbak Novera, wah, beliau udah tahu persis nih kecerdasan gandanya. Iya, Mbak Novera ini luar biasa. Iya, Terus semangat. iya. Kita. Terus, Yang udah tapi daftar, bisa jadi, tolong kasih bisa jadi, Mak. Ya, bisa jadi Kenapa, Bu? besok pas tes muncul lagi kecerdasan berikutnya. Bisa Oh, jadi bisa kayak ya, Bu gitu. ya? Iya, bisa jadi. Jadi kita mengenali kecerdasan majemuk kita dengan terukur ya. Karena kan alat tes ini kan memang harus terukur dan teruji memang ya. Nah, sehingga kita nanti kecerdasan-kecerdasan yang dominan ini dirangkai nanti. Dirangkai untuk menemukan ya apa sih yang menyenangkan yang bisa dilakukan dalam kondisi keterkinian gitu. Karena kan keterkinian juga ini kan banyak hal yang arahnya semuanya digital. Jadi semua kecerdasan majemuk atau kecerdasan bakat ini akhirnya bernuansa digital, Mak.
Iya, secara nggak langsung ya Bu, mau nggak mau ya jadinya ya. Iya, harus harus diadaptasikan dengan keterkinian gitu. Kalau Mm-mm. dulu misalnya ya, misalnya paling gampang ya, seorang anak punya kecerdasan musikalis, kemudian dia kalau manggung harus di pentas. Sekarang manggung di Iya, media langsung sosial, bisa aja Bu. di YouTube ya, di IG kan, Mas, bisa banget gitu. Iya, bener-bener. Karena ini yang memudahkan ya. Dan uniknya kalau bisa perhatikan, kalau ada sebuah YouTube kah atau IG kah dan sebagainya yang persis banget dengan passionnya, itu memang subscribe-nya tinggi, subscribernya tinggi. Iya Dan betul. Oh dan iya. iya, Mhm. dan iya karena ada vibrasi, ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari otak dan kolbu dan seluruh tubuhnya yang menarik menarik atau membuat magnet ya orang-orang untuk melihatnya gitu, orang-orang untuk mengikutinya gitu. Jadi itu kaitannya dengan passion tersebut gitu. Nah, Hmm. ini penting. Jadi kita besok juga akan membahas, coba membantu memetakan kira-kira dengan bakat urutan 1, 2, 3, 4 sekian sekian sekian. Kemudian dengan keterkinian asiknya bikin apa ya kan gitu. Hmm. Ya. Iya, iya Ya, betul. yang diharapkan kan kebermanfaatan dan sekarang peluang kebermanfaatan yang global, yang mendunia ya lewat media sosial kayak gini gitu. Bu Isa sebenarnya juga Iya. nggak ngerti media sosial, Mbak Ranti. Mbak Warda tuh ngerti banget, saya nggak ngerti. Cuman terdorong dengan kondisi ya. Ya, Bu Isa kan Betul. mengerjakan pekerjaan ini sebagai dokter narkoba, sebagai praktisi kesehatan, sebagai juga sharing-sharing, ngikutin apa yang terasa di benak ini gitu. Nah, rupanya ternyata itu passionnya Bu Isa. Jadi Bu Isa juga tanpa tahu, tanpa mengerti, dulu ya beberapa tahun sebelum ini, jadi anak-anak bilang, ibu viral di sini. Viral yang baik apa yang buruk nih nak? Yang baik Bu. Ada juga orang viral yang buruk. Iya, betul. Itu bahaya itu kalau viral yang buruk. Itu pertanggungjawabannya nanti sampai ke akhirat itu, ya kan? Nah, dalam hati saya kok bisa ya? Padahal saya perasaan ngomong biasa aja, cerita biasa aja, atau sharing biasa aja gitu. Tapi ternyata itulah kaitannya antara multiple intelligence kita sebagai pintu ya, di mana kita nanti muncul passion kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian ya akhirnya bermanfaat, bukan hanya untuk kita, untuk keluarga dan untuk umat. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Karena Iya, kan dakwahnya lewat masing-masing bakat ya, Mak. iya Ya, betul. Mbak Warda ya. Betul, betul, betul. Mm-mm, ya. Dan dengan era digital sekarang ini banyak sekali bakat-bakat yang kemudian muncul dan menjadi profesi kayak konten Iya, kreator, video betul, maker, segala macam itu betul, makin betul. banyak Ibu. Iya, betul, Betul. betul. Betul Mm-mm. banget. Dan yang tadinya nggak bisa ngajar, jadi bisa ngajar kan gitu, Iya, Bu. Ya. semua, Ah, hampir ah. semua orang bisa bikin tutorial. Apapun itu kan Betul. sama aja sama sharing ya. Sharing, banyak Iya. bakat yang muncul di situ ya Bu. Betul, Betul. betul. Nah, kalau kalau kita bisa tahu ya, karena sesuatu tuh kalau ada ilmunya, ya itu jauh lebih lebih mantep ya, jauh lebih dahsyat istilah anak-anak sekarang ya, jauh lebih pas banget sehingga tidak bosen. Karena kalau Iya. mengerjakan sesuatu sesuai bakat itu nggak peduli dibayar atau nggak dibayar, Mak. Itu ciri Iya, juga betul tuh. banget. Gak usah ngomong capek. Kalau capek nggak kerasa. Yang penting dikerjain. Iya. Capeknya nggak kerasa, Kalau tapi masih ada, begitu iya. udah Heeh. udah tepar aja langsung. Iya, kalau masih ada mengerjakan sesuatu nginget dibayar berapa, itu bukan bakat, Oh berarti bukan banget ya Bu. bukan, itu kepepet. Itu kebutuhan ya Bu. Iya. Dan kalau bakat itu ini ya bisa ya, kita itu mengerjakan itu pasti dengan mudah karena memang dia kecerdasan yang dia miliki ya. Iya, Jadi orang iya, yang bisa menggambar aja misalnya contohnya itu akan lebih mudah karena dia punya bakat tersebut gitu kan betul, dibandingkan orang betul. yang minat aja gitu kan. Nah itu Iya, ya. iya, Itu ya. tangannya bisa dengan mudah digerakkan, idenya muncul ya, tinggal diasah itu dalam
artian diberikan tips-tips ya. Kalau misalnya ada anak punya kecerdasan musikalis yang dominan, bukan nggak ada ya, kan semua ada ya yang dominan. Tapi ada anak juga kecerdasan musikalisnya urutannya bukan dominan, biasa-biasa aja. Ya, kemudian masuk kursus musik. Tentu yang punya kecerdasan musikalis lebih dominan, lebih gampang ngerti, lebih mudah nangkepnya, lebih bagus mainnya gitu. Dibanding kecerdasan musikalis yang bukan dominan. Walaupun sebetulnya yang kecerdasan musikalisnya tidak dominan ini pada saat dia sungguh-sungguh melatih, ini bisa di-upgrade, bisa ter-upgrade dia punya skor dari kecerdasan musikalisnya yang tadinya setengah-setengah aja gitu. Bisa di-upgrade. Jadi itu pentingnya juga stimulus. Artinya bisa dilatih ya. Skill bisa bakat itu bisa dilatih, kemudian dia menjadi muncul gitu ya. Ya. Kecuali kalau urutannya paling bawah ya. Nah, bukan nggak bisa dilatih ya. Kelamaan nanti nih. Bu, mungkin nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya kita udah bekerja, khususnya bekerja di suatu bidang yang ternyata bukan bakat kita, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, dilihat fokus kesempatannya ya. Kalau misalnya masih mengerjakan dan kok rasanya berat, malah merugikan minimal paling enggak tidak semangat gitu. Atau bahkan menjadi sakit, maka segera tuh dicari sebetulnya apa sih kecerdasan majemuk urutannya yang dominan. Ya, bisa katakan urutan yang dominan agar bisa istilah sekarang apa sih, banting setir. Banting setir. Memang awal-awal yang namanya banting setir kaget, namanya juga banting setir. Ya, tapi setelah kita banting setir dan kita memasuki jalan yang lebih lancar, itu kan lebih alhamdulillah, untung aku banting setir gitu kan istilahnya. Kalau enggak kan macet dulu, sampai umur berapa macet nanti. Ya kan? Dan memang harus berani. Nah, supaya berani dan nggak asal-asalan banting setir dan akhirnya masuk ke jalan yang lebih macet, maka harus ada ilmunya. Betul. Ujuk balik, makanya cepet daftar karena ini penting banget buat menentukan masa depan kita. Insya Allah ya. Gitu. Insya Allah. Bisa katanya bakatnya rebahan. Bakat rebahan itu juga kalau kita mengenali potensi terus tahu apanya, ternyata dia jago bisnis online juga cuan itu. Iya, cuan itu. Jalan ya. Tangannya nggak rebah. Zaman sekarang kan kita tangan nggak rebah, tenang aja. Iya. Tetap kalkulasi. Ngevlog sambil rebahan aja. Itu juga mendatangkan kesempatan untuk dilihat idenya, didengarkan dia punya ide sambil rebahan. Karena rebahan itu rileks. Nah, pada saat kita rileks tuh ide, intuisi malah terakses malah. Gitu, ya kan? Nah, cuman memang lebih enak bukan rebahan yang benar-benar rebahan. Ya, separuh aja kayak kita gini, duduk santai-santai. Senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu. Ya kan? Asik-asik. Nanti banyak ide macam-macam nih. Iya, cuman tapi itu tadi, kalau ada ide segeralah tulis ya, atau diketik atau ini maaf belum nih, zaman tulisan jadi namanya tulis. Disimpan. Jadi ada di bank ide kita ya. Memang tidak bulan ini semua harus dilakukan, tetapi ide ini nanti kan kita lihat mana yang penting dan genting tadi, atau yang mana yang bisa dilakukan, yang nanti dilihat kesempatannya gitu. Tapi kan paling enggak idenya itu muncul karena ada kecerdasan majemuk di otak ini. Ada kecerdasan ganda di otak kita yang ide begini gitu. Kan asik tuh, Bang Ide. Iya. Mungkin ada contoh tentang beberapa bakat yang dimiliki oleh seorang lalu kemudian dikembangkan menjadi satu gitu. Jadi berbarengan kegiatannya. Bisa aja ya.
Contoh Bu Isa aja lah. Bu Isa kan punya kecerdasan bahasa, punya kecerdasan dominan ya. Walaupun semua orang punya ya. Kemudian Bu Isa ternyata punya kecerdasan dominan lagi interpersonal yang memang bisa berinteraksi dengan orang. Bu Isa juga nggak tahu tuh, nggak pernah kursus bagaimana ngobrol sama orang, nggak pernah kursus. Nah, itu Kemudian namanya bakat ya, banget Ibu. iya, kecerdasan Bu Isa waktu Bu Isa tes, Bu Isa juga yang dominan intra. Jadi setelah intra. Memang Bu Isa termasuk orang yang senang mengamati diri sendiri, terus mengupgrade diri untuk bisa, ya itu tadi kaitannya ke interpersonal gitu kan. Nah, rupanya yang kecerdasan keempat Bu Isa itu musikalis. Ya. Wah. Nah, ya. Tapi bukan berarti jago-jago banget main musik atau mengenal nada dan sebagainya gitu ya. Tapi itu digabung, akhirnya Bu Isa sering melakukan satu kegiatan yang di istilahnya seminar, karena seminar itu kan mengandalkan kecerdasan language atau bahasa, kemudian interpersonal, jadi bicara depan orang banyak. Kemudian intrapersonal juga harus manage diri untuk waktu ngomong ya teratur, tertata, nggak belagu gitu kan. Kalau pembicara belagu itu ngeselin, sombong itu ngeselin. Tapi pembicara juga yang lembek itu juga ngeselin gitu kan. Nah, disitulah kecerdasan intrapersonal. Dan Bu Isa biasanya sering kalau lagi seminar, terutama waktu itu narkoba ya Mak, kalau Bu Isa juga membantu anak-anak mantan pecandu yang sudah berobat dan bertobat, yang mereka minta untuk role play, sedikit ada musik, nah itu tadi. Jadi ya, 4 kecerdasan dominan Bu Isa ramu untuk berkarya, yaitu jadi Bu Isa tahu persis bahwa saya bisa bawakan seminar dengan gaya yang ada role play-nya, malah mengajak orang juga banyak, paling nggak ada 10-15 anak-anak mantan pecandu, dengan ada sedikit musiknya, karena memang untuk ilustrasi agar otak kiri kanan bekerja, jadilah karya. Seperti itulah gampangnya. Masya Allah. Kemarin sempat lihat yang seminar Ibu yang offline terakhir di bulan Maret ya. Oh iya ya, Itu yang tanggal 2 Februari waktu itu ya. Februari, Masya Allah, itu luar biasa, menyenangkan sekali. Dan memang metode role play itu lebih mudah ya Bu di ininya di Lebih mudah. Ya. karena Sebetulnya mirip film yang Mak Ranti bikin bersama teman-teman ya di TOP, tukang ojek pengkolan. Ya. Nah, hanya kan kalau Bu Isa, karena Bu Isa bentuknya seminar, jadi ilustrasi filmnya ya sedikit-sedikit gitu, dipadukan dengan paparan seperti itu. Nah, itu jadi membentuk sebuah karya. Dan itu tuh Bu Isa nggak belajar dari mana-mana, itu mohon pada Allah, petunjuk-petunjuk. Nah, pada saat bermohon, nah itulah pentingnya bermohon pada Allah ya, untuk mensinergikan kecerdasan majemuk yang dominan itu. Nanti Allah kasih petunjuk. Bikin ini, ya. Sama sekali Bu Isa nggak pernah lihat ada seminar narkoba yang begitu. Maka waktu itu sempat Bu Isa dinobatkan sebagai seminar narkoba yang pakai role play pertama se-Asia. Masya Allah, Alhamdulillah. Gitu. Jadi Itulah yang namanya bakat, yang kemudian kita bermohon pada Allah, nanti Allah kasih petunjuk, dan kemudian kita sedikit-sedikit cari tutorialnya gitu ya. Ada teknik, kalau role itu kan namanya role play kan itu teknik ya. Ada teknik role play, baca sedikit, kemudian digabungkan dengan bahaya-bahaya narkoba, dengan digabungkan sama pengalaman-pengalaman teman-teman yang pernah kena narkoba itu, ya kan? Mereka yang kasih lihat ciri-cirinya, kasih lihat bahayanya, nah itulah yang jadinya sebuah karya. Dan akhirnya juga punya kelompok namanya tuh Mak, kita sebutnya kelompok 100 pecandu. Jadi teater dan orkestra 100 pecandu. Yeay, Masya Allah. Jadi benar-benar orkestranya pakai, ada tulisannya Orkeks X, EXX 100 pecandu, jadi mantan pecandu, jadi orkestra gitu. 100 pecandu. Insya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi benar-benar penting kita untuk tahu
bakat kita tuh apa aja ya, supaya kita Ya, bisa maksimalin semuanya gitu. Dan kalau melangkah tuh jadi yakin gitu, pede ya Bu. betul, Betul, betul. betul sekali. Penting juga untuk Betul tahu sekali. apa yang menjadi minat kita, karena supaya kita nggak buang waktu juga ya untuk menekuni sesuatu yang ternyata bukan passion, bukannya hal yang Ya, apa ya menyenangkan buat kita lakukan gitu loh. Akhirnya kan betul. jadi itu nggak bisa Ya, maksimal. iya, kalau bakat kan bawaan lahir, Mak Ranti. Itu gifted Bakat ya Bu itu memang biasa, ya. iya, bakat bawaan lahir. Jadi kalau ada yang tanya, Bu Isa kok ini punya kecerdasan bahasa, itu dari ayah saya gitu. Gitu kan. Bu Isa kok ada kecerdasan musikalisnya, itu dari ibu saya. saya saya tahu persis, ini dari ibu saya, ini dari bapak saya, ini dari. Jadi nanti bisa bisa kita lihat genetik dan kita syukuri genetik itu gitu. Ya, kalau minat itu dipengaruhi kondisi saat itu, Oh, ya. kebutuhan ya Bu. Bu- Sama dengan Mm, kebutuhan juga ya. ya, minat termasuk kebutuhan. Minat itu kan muncul minatnya Bu Isa untuk presentasi dengan gaya playback teater itu karena pada saat itu kebutuhannya adalah mensosialisasikan bahaya narkoba. Kalau bahaya narkoba cuma diseminarin, terus cuman pasal-pasal, mungkin orang-orang nggak tertarik ya. Atau Iya, iya. hukuman-hukumannya aja nggak tertarik kan gitu, ya kan? Jadi minat muncul karena kondisi gitu. Ada misalnya ada anak yang ibunya sakit, misalnya sakit kronis lama di rumah sakit. Itu anak melihat terus perawat-perawat merawat ibunya dengan teliti, dengan baik, dengan menyenangkan. Dia muncul, aku mau jadi perawat gitu. Itu minat, Oh, iya iya itu iya. minat. Tapi belum Ya, tentu itu dia bakatnya dia ya. Ya, itu minat. Nanti Iya. tinggal dilihat bakatnya. Kalau dia bakatnya ada kecerdasan interpersonal yang senang berinteraksi dengan orang, itu udah bisa jadi modal menjadi seorang perawat, seorang dokter, Benar. psikolog gitu ya. Iya iya Yang iya. ada kaitannya dengan orang banyak gitu. Jadi Maka seorang nanti minat bakatnya menyatu. iya, seorang anak juga Ya. cita-citanya bisa menjadi berubah-berubah gitu Mbak Warda ya. Misalnya awalnya dia mau jadi IT gitu. Tiba-tiba Ya, begitu mengalami keluarga ada yang sakit, mungkin kakek atau keluarga yang lain, terus merasa kalaupun bisa menjadi sesuatu tenaga medis mungkin bisa lebih membantu atau bagaimana, mungkin ada perasaan-perasaan ya, seperti itu ya. Jadi ya, Iya, ya, berubah karena muncul. cita-citanya menjadi dokter sekarang. Bisa jadi begitu ya Bu? Iya. Ya, kalau dan dulu kalau anak dulu gimana? ya kan Satu. bisa Maranti kalau anak dulu ya kalau ditanya cita-cita mau jadi apa jadi dokter kalau anak sekarang kan konten kreator Nah, Iya, YouTuber, YouTuber. cita-cita YouTuber. perjalanan ya youtuber Nah, dan memang cita-cita itu suka ganti-ganti karena memang 8 bakat iya seseorang. ya. Oh, Maka waktu masih kecil karena masih murni banget jadi ganti-ganti. hmm. Satu ketika misalnya ada anak mengatakan, saya mau jadi pilot. Pas SMP, saya mau jadi desainer. Kan kayaknya jauh banget ya. Iya, Kayaknya jauh banget. iya. Tapi sebetulnya setelah nanti dites, ternyata dia punya kecerdasan visual spasial yang itu memang potensi untuk jadi pilot bisa, jadi desainer bisa, jadi arsitek bisa gitu. Oh, makanya ibu-ibu tuh atau orang tua jangan pada bingung kalau anak-anak suka ganti-ganti cita-cita. Yang penting sekarang orang tuanya belajar aja dulu, jadi paham. Iya, Gitu ya. ya iya. Kita mau membentuk orang tua ini jadi psikolog, sepertiga psikolog. Iya, iya. Ya. Iya, Jadi orang tua itu terutama ibu, kita akan bentuk menjadi sepertiga dokter, sepertiga psikolog, sepertiga mujahadah. oh, Oh, Masya Allah. sepertiga dokter, ya kalau penyakit-penyakit demam, diare, batuk, pilek, udah obatin aja. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Iya, iya. Penanganan Iya, pertama sepertiga kita. psikolog. Iya. Ya, sepertiga psikolog, ibu-ibu harus tahu watak anak, bakat anak. Ya, bila ingin tahu lebih lanjut hubungi psikolog kan gitu. Iya, iya. Iya. Nah, kalau mujahadah ini sudah di sini masuklah di situ sebagai guru, sebagai pejuang, sebagai pokoknya banyak di situ. Ya. Udah Nah, fitrahnya ini ibu sih ya. harapannya itu. Harapannya itu Mbak Ranti. Iya, iya, alhamdulillah. Makanya insya Allah ya, mudah-mudahan setelah
mengikuti berbagai macam pelatihan dari Ibu, workshop atau seminar ya Bu, atau webinar malah. Kita nih ibu-ibu khususnya dan juga bapak-bapak pastinya bisa menjadi orang tua yang lebih lengkap paketnya gitu ya. Terus Insya nggak panik ya Allah. Bu ya kalau apapun terjadi Iya, pada kita, betul. nggak panik dulu. Nggak panik, ya, nggak panik, terus nggak pesimis, nggak suka banding-bandingin yang nggak juntrungan itu, yang nggak karuan gitu kan. Nah, Maranti kan pernah udah belajar watak kan ya. Iya. Terasa nggak sekarang sering di tempat curhatin orang-orang? Iya Bu, barusan ada hari kemarin apa? Baru ada yang curhat lagi itu agak serius, saya mau arahin ke Mbak Wardah aja. Tapi kan paling enggak di Iya, awal-awal sudah bisa memberikan alternatif solusi, tetapi ada basicnya gitu. iya. Ya, Tapi yang paling evidence paling base-nya ini Bu, ada. yang paling enak adalah pada saat kita bisa bercerita kepada teman-teman itu adalah hal yang kita tahu persis dan kita pernah alami. Kita pernah alami, Betul. kita pernah dapat solusinya. Jadi artinya kita pernah praktekkan apa yang sudah dipelajari. Dan itu lebih enak untuk kita men-sharing kepada teman-teman. Mungkin juga saya juga perlu tahu nanti mau ikutan tes bakat saya apa. Karena kayaknya Iya, minat sih iya. banyak Nanti, banget. Bakatnya di iya, mana? Adakah kemampuan kita untuk melakukan apa namanya sharing kepada teman-teman gitu kan? Lalu karena ya, betul. banyak yang curhat juga ada gitu ya. Cuman yang perlu keyakinan pada diri untuk ya kalau dikasih tahu nih bener ya gitu. Jangan sampai nanti orang jadi Ya, salah lagi. paling nggak, ya, apalagi buat perempuan ya, buat ibu-ibu tuh perlu didampingi curhat. Dan tentu kalau kita tahu sesuatu ya, walaupun tidak lengkap ya, kita tahu sedikit yang basicnya, dasarnya, kita menemani mereka dengan benar gitu ya, benar dan baik dan pantas tentu waktu kita mendampinginya ya, sehingga ada solusi. Karena kalau kita nggak ada ilmu, hanya berdasarkan pengalaman atau berdasarkan cerita sekeliling, akhirnya takutnya nggak ngasih solusi, tapi malah manas-manasin. Iya itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Mendingan Jadi diem konselor aja itu ya. butuh Karena bakat ya Bunda kemampuan ya. untuk mendengar ya Mbak Warda. Iya, Kemampuan untuk mendengar konselor saja. itu butuh bakat ya. Konselor itu memang butuh bakat juga Meranti. Iya Jadi kan? kalau misalnya konselor itu punya bakat interpersonal gitu kan, aduh bahaya Meranti. Yang ada bisa kebalikan, orang curhat malah dicurhatin balik nanti. Iya, ya itu ya nggak tahu persis kapan waktu untuk apa mendengar, kapan waktu untuk curhat. Yes. Jadi sebenarnya penting banget ya buat kita tuh belajar ya Bu ya, belajar Betul, untuk betul. menyikapi hidup kita. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, ya pasti yang bebenah untuk diri kita dulu ya Bu ya. Baru nanti kita bisa Betul. berbuat banyak buat orang lain. Ibu boleh Bu, kita udah mau sampai di ujung waktu. Ibu kasih Iya, ya nggak rasa ya. Dan saya juga lihat jam nih. buat teman-teman yang dengar apa yang paling penting dari Ibu untuk teman-teman supaya teman-teman benar-benar segera daftar di sini. Ada apa aja yang penting di sini untuk webinar besok khususnya? Ya, baik ya. Sesuai judulnya ya, bicara kamu dan masa depanmu, atau orang istilahnya kita workshop ya. Ini workshop sebetulnya ya. Jadi bukan seminar biasa. Kalau seminar biasa kan hanya mendengarkan satu pihak saja, baru ada tanya jawab biasa ya. Besok itu akan dituntun atau didampingi oleh Mbak Wardah untuk mengisi tesnya. Karena kalau dituntun itu lebih enak ya. Banyak tes sebetulnya, banyak tes di mana-mana banyak. Cuman kalau Iya, ngerjain sendiri nanti khawatir tidak mengerti kalimat-kalimat yang ditanya ya. Karena memang kalimat-kalimat ini kan kalimat bahasa psikologis. Jadi penting ada pendampingan. Maka besok nih, yang malah saya sih sebetulnya yang paling jadi sangat spesial, besok workshopnya didampingi seorang psikolog. Itu spesial. Mbak Wardah ini udah S1-nya psikolog, S2-nya psikolog, bahkan sebentar lagi doktoralnya udah psikologi ini. Jadi itu yang buat saya yang sangat-sangat spesial sebetulnya ya. Kalau dengerin Bu Isa seminar udah setiap hari kali orang-orangnya. Tapi ada Mbak Wardah yang mendampingi. Kemudian setelah itu kita masing-masing diskusi, yang masih belum memahami bisa bertanya, dan kemudian kita mencoba melatih. Ini juga satu yang unik ya.
melatih dengan nanti Bu Isa kasih persoalan-soalan atau peristiwa-peristiwa untuk kemudian deteksi lah. Ya, kira-kira nih kalau anak begini, menurut Ibu ya kira-kira kecerdasan majemuknya komposisinya kayak gimana? Ah, itu juga nanti latihan-latihan kayak gitu menurut Bu Isa sangat menarik. Ya, Insya Allah. Nah, seperti itu ya. Yang pasti nanti nggak tahu, taunya udah selesai aja. Aduh. Iya, Pokoknya itu kan kayaknya seharian nggak bakal kerasa aja. Setengah hari nggak bakal kerasa ya Bu ya. Ini masih kurang, masih kurang, iya. masih kurang terus. Kurang, selalu merasa kurang Maranti. Kalau sudah sama Bu Isa tuh kayaknya waktu seharian juga kayaknya ada Masya kurang ya Allah, Maranti. Masya Allah, Masya Allah ya. Kalau Tapi itu kita lagi tadi dari Mbak, yang kenapa? Dari Mbak ya Wardah tuh? yang asiknya itu tadi Mak. Jadi apa namanya hasil dari tes bakat ini itu nanti akan jadi medical record Bapak Ibu masing-masing ya, teman-teman masing-masing yang nanti tersimpan di ininya ya, di emailnya ya, di webnya, di email ya, di emailnya masing-masing. Itu penting loh ya. Oh iya, jadi kita Bu punya Isa. ininya ya, medical recordnya Iya, buat kita simpan sendiri ya. iya, iya. Ya, karena kan biasanya kalau kita mau tes minat dan bakat kan kita datang ke satu lembaga ya, satu badan ya, itu juga bisa. Tapi kita mencoba untuk besok dengan cara workshop Memudahkan. seperti ini, sehingga ya sehingga setelah tes ada ngerti gitu. Karena kadang-kadang selama ini kalau kita tes hanya dapat hasilnya terus nggak ngerti terus diapain dong, so what gitu, Iya mau benar-benar diapain Bu, gitu. benar banget. Mungkin tes bisa sendiri ya, ngambil dari mana, karena kan udah banyak Iya, di digital iya. ini dan Iya, teknologi iya. kita Terus mau supaya kita tahu persis ya. Terus kemudian nanti apalagi nanti kalau anak-anak yang kelas 12 gitu ya untuk melihat fakultas-fakultas itu kan bisa ibunya bantu misalnya dia mau pilih fakultas tertentu. Ini apa sih yang dibutuhkan sebenarnya kecerdasan apa gitu. Ya, mau pilih misalnya arsitektur gitu kan. Yang dibutuhkan apa sih? Oh, kecerdasan visual spasial. Oh, logis matematis yang tinggi ya atau yang dominan gitu. Arsitek ya, arsitek. Tapi ada anak yang saya suka desain tapi logis matematis saya mungkin tidak dominan. Ya, mungkin nanti diarahkan ke desain yang lain kan gitu. Ya. iya, iya. Ini yang bisa ya. Atau misalnya seorang anak punya kecerdasan naturalis gitu ya. Naturalis itu yang minat pada tanaman, binatang gitu. Kemudian kecerdasan berikutnya dia kecerdasannya logis matematis yang dominan misalnya. Oh berarti anak ini kemungkinan besar dia bisa punya sebuah restoran karena dia senang masak juga. Karena kecerdasan naturalis yang dominan itu senang masak, Mak. Oh, Ya. Masya Allah. Senang masak. Ya, tapi bukan hanya bagian masak, karena dia ada logis matematis yang dominan, maka dia bisa memanage, Bisnisnya. memanage usaha cateringnya itu, karena ada logis matematis, Iya, iya. gitu. Kalau enggak cuma masak-masak aja, tapi dikasih orang, bagi-bagi nggak jadi Iya, bisnis. iya. Atau misalnya punya kecerdasan naturalis, kecerdasan bahasanya tidak dominan, ya. Tapi punya temen yang kecerdasan bahasanya dominan, naturalisnya tidak dominan. Nah, temennya yang promo kan gitu. Iya benar-benar. Masya Nah, Allah, ini yang luar biasa. Jadi, ya, ini yang besok Bardi, kita belajar sama-sama untuk memahami pola-pola kemitraan ini, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ya Bu. Ya. Jadi webinar Ibu besok ini atau workshop Ibu besok ini betul-betul untuk membuat kita atau membantu kita untuk lebih mudah lagi Insya mencapai Allah. apa yang kita cita-citakan atau masa depan kita yang lebih baik. Seperti itu Bu ya. Amin. Iya, insya Allah. Insya Allah. Sehat-sehat, Mbak Wardah sehat-sehat. Amin ya Allah. Siap-siap Amin. buat besok, buat kita semuanya. Insya Allah. Kita mengingatkan Ini lagi bagi yang belum daftar untuk segera daftar silakan, dan yang udah daftar tolong ingat untuk bikin video ya. Jangan lupa bikin video tentang bakat apa aja. Masak boleh Iya, dibikin, ya kan? Tutorial mau make up boleh, desain baju apa aja di video. spesialika
tadi bikin tuh. Oh, iya. Nari, Tapi kalau sepak bola. videonya selesai workshop kan, maksudnya Iya, kan? iya, video. Iya, karena nanti takutnya bingung, belum bikin video atau daftar dulu lah ya. Ya, coba daftar dulu. Bisa ya, Nah, kalau mau ya gitu ya. Ikut workshop dulu. ya ikut workshop dulu, makin yakin kan seperti apa, bikinlah video. Nanti kita tunggu sampai tanggal 31 dan pemenang Iya, dapat nanti hadiah bisa istimewa. saksikan itu, menyaksikan bakat-bakatnya sahabat-sahabat Villa yang bermunculan. Ya. Iya, Iya. videonya Iya, di bahkan post mungkin pakai ada masker. bakat ini, Mbak. Ada bakat dia bagaimana bisa mentutorialkan ke kita-kita cara merapikan lemari. Itu juga bakat itu. Oh iya loh, beneran loh. Bakat Toto-Toto ya. Iya, Ini bakat buat toto-toto tuh ada. Kalau Bu iya. Isa bakat toto-toto Bu Isa nggak punya bakat toto-toto. Harus belajar. Jadi harus melihat tutorial dari sahabat-sahabat Villa yang punya bakat toto-toto. Iya, karena banyak loh Bu, gimana cara ngelipet baju buat packing, traveling gitu-gitu. Oh, masya Allah banget. Oh, keren. Itu kecerdasan majemuk itu Iya, termasuk. luar biasa. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu besok lagi Ibu ya, Mbak Warda. Insya Allah siap. Buat, Terima kasih nanti- buat semua yang bergabung hari ini ya. buat teman-teman Sebelum semua. ditutup ini saya ini nanti alamat itunya linknya www.draisadahlan.id karena masih banyak yang tanya daftarnya gimana dan info dari tim register nih pas kegiatan IG Live ini langsung celing langsung pada daftar. Jadi memang banyak yang Nggak bisa. ketahuan kurang mungkin belum tahu infonya, jadi baru tahu infonya segera daftar. Kalau belum sempet tadi dengar, mungkin bisa dengar lagi rekaman IG Live hari ini dan bisa lihat di www.draisadahlan.id atau di bio-nya Memteku ya, Bu Isa, Bu Maranti itu yang mungkin nanti banyak teman-teman yang tertinggal pengen tahu itu, gitu ya. Iya. Jadi sekali Amin lagi, ya Allah, bisa amin dilihat. ya. Setelah kita close IG Live ini bisa dilihat ulang lagi di IG-nya Memteku. Jadi ada info tentang pendaftaran ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Isa. Sama-sama, Mbak Ranti, Mbak Warda, sahabat-sahabat Villa semua yang bergabung, alhamdulillah menyempatkan bergabung malam hari ini ya, Masya Allah. Teman-teman semua terima kasih banyak. Salam sehat buat semuanya. Insya Allah kita semua yang ada di sini ketemu besok di workshop Ibu Isa. Ya. Amin. Yes. Jadi bicara kamu masa depanmu, kenali minat dan bakatmu. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah.